Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS tanggal 8 Maret. Skandal keamanan makanan terkait zat aditif Sudan Merah kian meluas. Badan Pengawas Obat dan Makanan mengumumkan penambahan 4 kasus bubuk cabai Sudan Merah yang tidak sesuai standar. Saat ini penggunaan bubuk pedas seperti bubuk cabai, merica, dan bubuk kari pada makan siang di sekolah juga telah ditangguhkan. Dalam rangka memperketat pemeriksaan, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan di masa depan selama tidak memenuhi syarat saat pemeriksaan acak di area perbatasan, mekanisme pemeriksaan acak total akan diterapkan terhadap produk negara pengekspor. Krisis keamanan pangan Sudan Merah merebak di seluruh Taiwan. Saat ini, masakan makan siang sekolah juga telah menghentikan penggunaan bubuk cabai, bubuk merica dan bubuk kari untuk sementara waktu diganti dengan merica biji. 我们会尽量用一些比较圆形的辛香料，比如说胡椒粒啦，像这个所谓的香茅啦，或者等等，它的圆形的香料来做整个调配。 Meluasnya krisis Sudan Merah mungkin menyebabkan semakin banyak rempah-rempah yang dilarang. Badan Pengawas Obat dan Makanan FDA kembali mengumumkan ditemukannya 4 batch produk yang terdeteksi Sudan Merah. 3 diantaranya diimpor perusahaan Paushin dengan tanggal kedaluarsa 4 dan 9 Oktober 2026 dan 22 Januari 2027. Selain itu, Departemen Kesehatan Kota Tainan juga menemukan 1 batch cabai merah perusahaan Grid Agar yang tidak memenuhi syarat. Perdana Menteri Chen Chien-lun mengatakan krisis Sudan Merah merupakan insiden sistematik dan akan diselidiki akhir bulan ini. Kementerian Kesehatan dan Kesejahteraan MOHW akan terus melacak kasus ini hingga ke akarnya, meninjau mekanisme inspeksi acak di perbatasan dan meminta perusahaan untuk mengadakan inspeksi mandiri. Taiwan dan India merampungkan pertukaran MOU kerjasama pekerja migran pada akhir Februari. Namun Serikat Pekerja dan PMA dari Indonesia dan Filipina menggelar protes di luar gedung UN Legislatif hari ini untuk menuntut agar perekrutan PMA India harus melalui peninjauan UN Legislatif dengan mengadopsi metode direct hiring G2G untuk menghindari eksploitasi dari agensi. Ormas pekerja meneriakan slogan menyerukan agar UN Legislatif meninjau ulang MOU Taiwan-India dan meminta pemerintah menerapkan perekrutan langsung PMA. Pertukaran MOU Ketenagakerjaan Taiwan-India pada akhir Februari lalu perlu diajukan ke UN Eksekutif untuk mendapatkan persetujuan dalam waktu 30 hari, kemudian dilanjutkan ke UN Legislatif sebelum diberlakukan. Namun pada tanggal 8, organisasi pekerja menyampaikan tuntutan mereka di luar gedung UN Legislatif dengan mengatakan imbas pemasukan PMA India terhadap pekerja Taiwan, pekerja migran dan masyarakat Taiwan sangat besar. Untuk itu, meminta UN Legislatif untuk meninjau ulang dan menghindari nepotisme. 谈的事情换成是跨国劳动力引进的时候，换成被影响的对象是劳工的时候，就变成查照。为什么可以这样？先跟对方签完，行政院被查，立法院念一念就通过了。 Pekerja migran Indonesia dan Filipina juga ke lokasi untuk mendukung isu perekrutan langsung oleh pemerintah dan meminta pemerintah Taiwan memprioritaskan hak asasi PMA guna menghentikan pemungutan biaya beli kerja ilegal agensi. The rights of migrant workers, the rule of introducing migrant workers should no longer entrust the private agencies. Instead, a fair public employment service system should be established by the government involved. Kementerian Ketenagakerjaan MOL menjawab mereka akan membahas tingkat pekerjaan dengan pemerintah India termasuk jumlah pekerja dan jenis industri. Selain itu, metode direct hiring juga akan dimasukkan dalam cakupan pembahasan. Sistem baru pencatatan poin untuk pelanggaran lalu lintas diberlakukan pada bulan Juni tahun lalu yang memicu ketidakpuasan para pengemudi profesional. Kemarin UN Eksekutif mengesahkan amandemen peraturan dengan menetapkan denda maksimal $1.200 Taiwan untuk pelanggaran kecil, termasuk berhenti di sebelah mobil yang diparkir di jalan atau berhenti di atas zebra cross. Kedepannya, laporan dari warga terkait pelanggaran minor ini tidak akan diterima lagi. UN Eksekutif mengesahkan amandemen peraturan denda manajemen lalu lintas tanggal 7, mendefinisikan 10 pelanggaran jalan raya sebagai pelanggaran ringan dengan denda maksimal $1.200, termasuk bermotor tanpa helm, menggenggam ponsel, merokok sambil mengemudi, dan parkir sementara di jembatan, terowongan, trotoar, termasuk jalur beratap, zebra cross, dan jalur ekspres. Kedepannya, laporan warga tidak akan diterima lagi. MOTC menyampaikan walau amandemen peraturan akan membatasi jumlah laporan dari warga, hal ini tidak akan mengurangi intensitas penegakan hukum. Namun ormas pengguna jalan sangat tidak puas dan mengancam akan melancarkan serangkaian protes di wilayah utara, sentral, dan selatan. Pandemi COVID-19 di Taiwan masih berada pada titik kulminasi. Warga lansia di atas 65 tahun merupakan kalangan berisiko tinggi.
Kota Taichung kembali meluncurkan pos vaksinasi XBB selama 2 hari ini dengan total 46 pos yang tersebar di seluruh kota. Pos vaksinasi dipadati orang, antrean juga tampak di area tunggu luar. Banyak lansia mengatakan begitu mendengar pos vaksinasi dibuka kembali, mereka segera mengantre dengan harapan dapat meningkatkan perlindungan mereka. Berhubung pandemi masih berada pada titik kulminasi, Kota Taichung mengumumkan peluncuran kembali pos vaksinasi pada tanggal 7 dan 8 sebanyak 46 pos di 29 distrik administratif, dengan total 118 sesi untuk menyediakan vaksin Moderna XBB. Dokter menyampaikan, setelah Imlek, pasien COVID-19 saja telah mencapai skala 20% dari total pasien yang berobat, sehingga menyerukan vaksinasi sesegera mungkin. Pesawat luar angkasa Artemis 3 milik NASA telah mendarat di Kutub Selatan Bulan dan akan menjalankan misinya pada awal tahun 2026. Di antara pesertanya adalah Nora, seorang wanita muda asal Uni Emirat Arab, yang menjadi astronot wanita muslim pertama yang menyelesaikan program pelatihan luar angkasa NASA. Dari peserta yang memasuki ruang wisuda, terlihat seorang wanita dari Uni Emirat Arab bernama Nora yang berhasil menyelesaikan pelatihan astronot. Pada tahun 2021, Nora berhasil menyisihkan lebih 4.300 pesaing terpilih sebagai astronot Badan Antariksa Uni Emirat Arab dan mengikuti pelatihan NASA. Setelah pelatihan selama sekitar 3 tahun, Nora yang berusia 31 tahun tidak hanya menjadi wanita Arab pertama yang lulus program pelatihan, tetapi juga berkesempatan untuk berpartisipasi dalam proyek pendaratan Artemis di bulan. I want humanity to go back to the moon, and I want humanity to go further beyond the moon. And I want to be part of that journey. Nora telah tertarik pada antariksa semenjak kecil dan bertekad untuk menginjakkan kaki di bulan sejak usia sekitar 5 dan 6 tahun. Ia yang tamatan jurusan teknik mesin bergabung dengan Abu Dhabi National Oil Company sebagai insinyur dan kemudian lulus seleksi astronot. Selama 30 minggu pelatihan di NASA, dia gigih dan penuh antusias dalam menghadapi tantangan pelatihan seperti berjalan di luar angkasa. Sebelum Nora, juga ada wanita Arab yang bergabung dengan perusahaan antariksa swasta untuk menjalankan misi. NASA merancang jilbab astronot sebagai bentuk toleransi beragama untuk membantu Nora menyelesaikan pelatihan dengan sukses. Misi Artemis 3 yang sangat dinantikan ini dijadwalkan diluncurkan pada September 2026. Pada saat itu, astronot wanita pertama dan peserta dari ras berbeda akan menginjakkan kaki di Kutub Selatan Bulan. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.